Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai dampak konflik Iran dan Amerika Serikat terhadap stabilitas ekonomi dan bisnis internasional dengan perspektif Sri Lanka. Alasan saya memilih topik ini karena untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan juga konflik geopolitik saat ini tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga memberikan efek domino bagi negara lain, khususnya negara berkembang seperti Sri Lanka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Hanif Ramadan dengan 3 digit NIM terakhir 216 dari kelas 2025E. Selanjutnya, konflik antara Iran dan Amerika Serikat merupakan salah satu konflik geopolitik besar yang berpengaruh terhadap stabilitas global. Konflik ini memengaruhi beberapa sektor, terutama energi dan perdagangan internasional. Negara berkembang seperti Sri Lanka menjadi pihak yang sangat rentan karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi dan aktivitas perdagangan luar negeri. Ketika terjadi kenaikan harga minyak atau gangguan distribusi, dampaknya langsung terasa pada ekonomi domestik. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk memahami dampak dari konflik terhadap kondisi ekonomi, perdagangan, dan strategi yang dilakukan Sri Lanka untuk bertahan. Sebelum kita masuk ke perekonomian Sri Lanka, sebelumnya kita akan mengetahui yaitu profil dari negara Sri Lanka itu sendiri. Sri Lanka merupakan negara kepulauan di Asia Selatan yang terletak di Samudra Hindia dekat dengan India, dengan jumlah penduduk sekitar 22 juta jiwa dengan mata uang rupiah Sri Lanka. Negara ini memiliki sektor ekonomi utama seperti ekspor tekstil, teh Ceylon, karet, serta sektor pariwisata. Sri Lanka juga memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional, khususnya melalui pelabuhan Colombo sebagai pusat logistik regional. Namun, kelemahan utama negara ini adalah ketergantungan tinggi pada impor energi yang membuatnya sangat rentan terhadap perubahan harga global. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi Sri Lanka. Sri Lanka sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara berkembang yang cukup sukses di Asia Selatan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6%. Namun pada tahun 2019 kondisi ekonomi mulai memburuk akibatnya tingginya utang luar negeri yang diakibatkan yaitu tingginya utang luar negeri, penurunan cadangan devisa, dan kebijakan ekonomi yang kurang tepat. Puncak krisis terjadi pada tahun 2022 ketika Sri Lanka mengalami gagal bayar utang sebesar 46 miliar dolar Amerika Serikat. Dampaknya sangat besar seperti kelangkaan bahan pokok, krisis energi, dan inflasi yang tinggi. Untuk mengatasi krisis, Sri Lanka mendapatkan bantuan dari IMF sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan saat ini, kondisi ekonomi mulai membaik dengan pertumbuhan sekitar 5% dan inflasi yang lebih stabil, tetapi sangat rentan terhadap kondisi global saat ini. Lanjut yang selanjutnya, perdagangan internasional Sri Lanka. Sri Lanka merupakan negara dengan ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Komoditas ekspor utamanya adalah tekstil dan teh Ceylon yang memiliki permintaan tinggi di pasar global. Amerika Serikat menjadi salah satu mitra dagang terbesarnya Sri Lanka dengan menyerap ekspor sebesar 25% dari Sri Lanka itu sendiri. Selain itu, Sri Lanka juga menjalin hubungan perdagangan dengan Timur Tengah dan juga Asia. Dalam kondisi krisis, Sri Lanka menggunakan strategi barter dengan Iran, yaitu menukar teh dengan minyak untuk menghemat penggunaan dolar Amerika Serikat. Namun, ketergantungan pada beberapa komoditas utama membuat Sri Lanka rentan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan geopolitik. Dan selanjutnya, ketergantungan Sri Lanka terhadap energi. Sri Lanka sangat bergantung pada impor energi karena tidak memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup. Komposisi energi negara ini didominasi oleh minyak biomasa dan batu bara. Sebagian besar minyak diimpor dari kawasan Timur Tengah.
Ketergantungan ini membuat Sri Lanka sangat rentan terhadap konflik di wilayah tersebut. Ketika terjadi konflik, harga minyak meningkat dan pasokan pun terganggu, yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan juga listrik. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan seperti pembatasan BBM, penghematan energi, dan diversifikasi sumber energi. Lalu yang selanjutnya, hubungan antara Sri Lanka dengan Iran dan juga Amerika Serikat. Sri Lanka menerapkan kebijakan luar negeri non-blok atau netral, artinya Sri Lanka tidak berpihak pada Iran maupun Amerika Serikat. Dengan Iran, Sri Lanka memiliki hubungan perdagangan melalui sistem barter teh dengan minyak, sementara dengan Amerika Serikat, Sri Lanka sangat bergantung sebagai pasar ekspor utama terutama untuk produk tekstil. Secara geopolitik, Sri Lanka berada di posisi strategis yang dipengaruhi oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan juga India. Oleh karena itu, Sri Lanka berusaha menjaga keseimbangan hubungan agar tetap stabil. Yang selanjutnya, dampak perang terhadap ekonomi Sri Lanka, yaitu konflik Iran dan Amerika Serikat memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi Sri Lanka. Yang pertama, terjadi krisis energi akibat kenaikan harga minyak dunia, sehingga BBM di Sri Lanka naik sebesar 25% dari harga awal. Kedua, inflasi meningkat karena biaya transportasi dan produksi meningkat. Biaya transportasi ini meningkat karena adanya kenaikan BBM dan biaya produksi pun meningkat dikarenakan adanya biaya yaitu untuk pengiriman barang-barang yang sudah diproduksi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi terganggu karena menurunnya investasi dan meningkatnya ketidakpastian global. Selain itu, sektor pariwisata mengalami penurunan karena berkurangnya kunjungan wisatawan, lalu industri juga terganggu akibat meningkatnya biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa Sri Lanka menjadi korban tidak langsung dari konflik tersebut. Selanjutnya, dampak terhadap perdagangan internasional di Sri Lanka. Dari sisi perdagangan internasional, dampaknya juga cukup besar, yaitu gangguan jalur logistik seperti Selat Hormuz menyebabkan distribusi energi terganggu. Ekspor ke Timur Tengah juga mengalami penurunan karena kawasan tersebut terdapat konflik. Selain itu, ekspor ke Amerika Serikat juga terancam akibat ketegangan global. Namun, di sisi lain terdapat peluang seperti meningkatnya aktivitas pelabuhan Kolombo akibat perubahan jalur pelayaran global. Namun, di sisi lain terdapat peluang hal ini menunjukkan bahwa dalam krisis selalu ada tantangan sekaligus peluang. Yaitu di sini saya memberikan sedikit strategi bagaimana Sri Lanka ini menghadapi kondisi saat ini. Untuk menghadapi dampak tersebut, Sri Lanka menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama, manajemen krisis energi melalui pembatasan konsumsi BBM dan efisiensi nasional. Kedua, strategi ekonomi seperti melanjutkan sistem barter dengan Iran dan memanfaatkan peluang logistik di pelabuhan Kolombo. Yang ketiga, mendorong kerja jarak jauh untuk mengurangi biaya operasional. Lalu yang keempat, diplomasi netral dengan menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa terlibat konflik. Lalu strategi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak negatif dari konflik global yang saat ini sedang terjadi. Sebagai kesimpulan, eh, konflik Iran dan Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap Sri Lanka, terutama dalam sektor energi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun tidak terlihat langsung, Sri Lanka tetap merasakan dampak besar sebagai negara yang bergantung pada impor energi dan perdagangan internasional. Namun, melalui berbagai strategi adaptif, Sri Lanka berusaha untuk tetap bertahan dan menjaga stabilitas ekonominya. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari saya, Ahmad Hanif Ramadan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.